bahkan kita siap untuk perang berlarut. Oke, dua kabar mantap. Kali ini yang pertama datang dari Menhan yang lagi dalam Rapim Kemhan menjelaskan doktrin pertahanan Indonesia defensif aktif, bahkan meminta jajaran pasukan TNI siap untuk menghadapi perang berlarut, bos. Nah loh, lantas ada apakah gerangan? Apakah Indonesia sedang bersiap perang? Mengapa Menhan katakan seperti itu? Ancaman seperti apakah yang mengintai Indonesia dan doktrin seperti apakah itu defensif aktif? Setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua datang dari kerjasama pertahanan Indonesia-Qatar yang ternyata nggak cuma sebatas membeli 2 kapal perang Turki doang, bos. Tapi ternyata lebih dari itu, bahkan nilai kerjasamanya mencapai 2,3 miliar US dollar. Ini hampir 40 triliun rupiah. Nah, lantas kerjasama apakah itu? Penasaran beritanya? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama kita bahas Menhan Safri yang baru-baru ini menginstruksikan jajarannya dan TNI untuk siap dalam perang berlarut, bos. Nah, jadi admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, tepatnya di Gedung Dewan Pertahanan Nasional DPN Kompleks Kemhan RI Senin 19 Januari 2026 kemarin. Disinilah Bapak Menhan Safri berdiri di hadapan jajaran elit Kemhan dan pimpinan 3 matra TNI dalam rapat pimpinan Kemhan TNI 2026. Rapatnya hybrid, bos. Jadi maksudnya sebagian hadir langsung dan sebagian lagi daring dari markas masing-masing. Tapi pesannya jelas dan berat nih. Menhan Safri pun secara tegas menjelaskan arah baru, atau lebih tepatnya penegasan ulang, bos, doktrin pertahanan Indonesia, yaitu pertahanan defensif aktif. Bahkan pada saat itu juga para pasukan TNI pun diminta untuk siap dalam menghadapi perang berlarut. Nah loh, kok tiba-tiba bicara perang berlarut ya kan? Apakah Indonesia mau perang? Pas pula nih dengan kondisi dunia yang kini lagi panas. Apalagi Paman Donald hasratnya lagi naik-naiknya nih. Nah, jadi tenang dulu, bos. Ini bukan trailer film Perang Dunia 3 versi Nusantara. Yang dimaksud Menhan ini bukanlah Indonesia mau menyerang siapa-siapa, bos. Tapi maksudnya Indonesia tidak boleh lengah. Ancaman hari ini tidak selalu datang pakai tank dan juga rudal, tapi bisa lewat tekanan politik, provokasi kawasan, mungkin seperti di Iran ya kan. Kemudian perang informasi, serangan psikologis, bahkan ancaman hibrida campur aduk. Jadi kalau negara pasif dan cuma menunggu diserang, maka saat konflik pecah, kita sudah terlambat 1 langkah, bos. Makanya Menhan menegaskan, sebagai pengawal kedaulatan negara, kita tak boleh membiarkan ancaman datang, baik fisik maupun psikologis. Artinya, TNI harus siap mencegah lebih awal, bertahan lama, tidak cepat lumpuh, dan tidak panik saat konflik berkepanjangan. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau Indonesia tidak ofensif, tidak ekspansif, tapi tetap aktif dan siap perang berlarut, sebenarnya seperti apakah konsep pertahanan defensif aktif itu? Apakah kita harus menunggu serangan datang dulu baru bertindak? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, jadi kalau membahas defensif aktif kita jangan sembarangan, bos. Kita ikut buku putih pertahanan aja nih. Intinya sih ya, cinta damai tapi siap tempur, bos. Nah, sekarang kita buka kitab resminya, yaitu buku putih pertahanan Indonesia yang admin tampilkan di video. Ini yang terbitan tahun 2015, bos. Admin belum copy, ada nggak keluaran terbarunya? Setahu admin buku putih pertahanan kita, ini tahun 2015 yang terakhir, bos. Di sana dijelaskan dengan gamblang, pertahanan Indonesia bersifat defensif aktif, tidak agresif dan tidak ekspansif. Artinya apa? Indonesia tidak berniat menyerang negara lain. Indonesia tidak mau memperluas wilayah, tapi aktif menjaga kepentingan nasional. Nah, kuncinya ada di kata aktif. Defensif aktif artinya diplomasi adalah senjata utama. Politik luar negeri bebas aktif jadi garis pertahanan pertama. Dan kekuatan militer dijadikan penopang diplomasi, bukan untuk memicu perang. Jadi kalau diplomasi berhasil, senjata ya tetap disarung, bos. Tapi kalau diplomasi gagal, TNI siap melangkah ke tahap berikutnya. Kita pun tidak pasif menunggu diserang. Maksudnya Indonesia di sini tidak akan diam
menunggu sampai musuh menembak dulu baru bergerak. Dan dalam konsep pertahanan defensif aktif, negara boleh dan wajib bertindak lebih awal selama tujuannya adalah untuk mencegah ancaman, bos, bukan menyerang untuk menaklukkan. Dan contoh konkretnya, kapal asing masuk wilayah, diintersep dan diusir. Kalau pesawat asing mendekat, di-scramble, bos. Kemudian ancaman cyber dan hoax. Nah, ini dilawan dengan komunikasi strategis. Dan jangan lupa konsep Sishankam rata. Pertahanan negara bukan cuma TNI, tapi TNI plus rakyat plus seluruh sumber daya nasional. Dan dalam ancaman non-militer dan hibrida, kementerian lain pun ikut berperan, bos. Jadi bukan cuma Kementerian Pertahanan doang, tapi ada ekonomi, logistik, infrastruktur, sampai ketahanan wilayah. Dan inilah kenapa Menhan bicara perang berlarut. Karena kalau konflik berkepanjangan, yang diuji bukan cuma senjata kita, tapi daya tahan negara. Satu paket komplit, bos. Dan kesimpulannya ya, Indonesia, negara kita ini cinta damai, tapi tidak naif juga nih. Kita tidak mencari perang, tapi tidak takut perang. Tidak memukul duluan, tapi kita pun tidak mau dipukul dulu. Itulah pertahanan defensif aktif ala Indonesia. Mantap, mantap jos. Oke, lanjut kabar kedua. Indonesia, negara kita, kini ternyata telah resmi menjalin kerjasama pertahanan senilai 2,3 miliar US dollar dengan Qatar, bos. Nah, ini kalau dirupiahkan angkanya hampir 40 triliun rupiah nih. Bukan angka yang receh nih, bos. Dan pertanyaannya pasti langsung ramai ya kan? Wah, ini buat beli apa nih? Apakah ini lanjutan dari frigate kelas Istif yang kemarin tembus 1,1 miliar US dollar itu? Sisanya untuk apa, Min? Nah, di sini terungkap, bos. Ternyata kerjasama 2,3 miliar US dollar ini pun merupakan sebuah satu payung besar. Kerjasama ini tak cuma sebatas kontrak beli kapal perang dari Turki kemarin, tapi ternyata mencakup banyak paket kerjasama, bos. Yang diteken di Ajang Dimdex 2026 Doha adalah kerjasama strategis industri pertahanan antara Barzan Holding, BUMN Pertahanan Qatar dengan Republic Corp, mitra strategis industri pertahanan Indonesia. Selain itu, kabar-kabarnya nih, ada juga kapal selam Midget 500 juta USD. Terus kalau kalian lihat di foto itu, ada pula orang Koreanya, bos. Jangan-jangan ini paket pendanaan dari Qatar ini juga untuk KF21 nih. Nah, tapi admin kurang tahu ya. Yang jelas ada foto orang Koreanya. Artinya ada hubungan dengan Korea, bos. Kemudian di artikel, Barzan dan Republic Corp disebut akan membentuk joint venture, perusahaan patungan yang akan beroperasi di Indonesia dan misinya jelas, yaitu untuk melakukan modernisasi besar-besaran sistem pertahanan TNI baik laut maupun darat. Di sektor maritim, fokusnya bukan cuma kapal baru, tapi integrasi combat system, mission sistem canggih, digitalisasi armada, dan interoperabilitas ala NATO. Nah, jangan-jangan ada juga nih paket pembiayaan untuk kapal induk Garibaldi nih, bos. Jadi artinya kapal lama pun bisa naik kelas dari kerjasama ini. Kemudian yang di darat, kerjasamanya mencakup sistem senjata presisi, amunisi, sampai platform pendukung tempur. Nah, ini kira-kira apa nih kalau kalian tebak? Yang jelas kerjasama ini merupakan sebuah payung besar, bos. Bisa mencakup upgrade, integrasi sistem, bahkan paket lanjutan ke depannya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar. Dan jangan santuy terus demi Indonesia, tangguh salam Indomax Indo Bekesins.